Murid bertanya, guru menjawab. Baik, pertanyaan kali ini apa manfaat beep test? Oke, beep test atau disebut juga bleep test atau multi stage fitness test merupakan item test dalam kebugaran jasmani atau untuk mengukur kemampuan VO2 max seseorang ya. Apa itu VO2 max? Intinya bahasa bayinya adalah kemampuan kamu bernapas ketika melakukan olahraga ya. Kalau misalkan napasnya ngap-ngapan padahal baru lari satu putaran, nah berarti VO2 max-nya rendah seperti itu ya. Nah, beep test ini digunakan atau manfaat dari beep test ini adalah untuk mengukur hal tersebut ya. Kemampuan seseorang mengatur nafas ketika berolahraga. Jika dia sangat lihai, sangat mahir dalam mengatur nafas, dan juga asupan nafas itu kan mengambil oksigen dari luar untuk kemudian diantarkan ke dalam seluruh tubuh. Nah, itulah kemampuan yang dimaksud dengan VO2 max seperti itu. Jadi kalau misalkan oksigen tidak masuk ke dalam seluruh tubuh, maka kita akan lemas, pusing, atau bahkan gemeter. Nah, berarti itu VO2 max-nya rendah sekali oksigennya, atau daya hantarnya sangat kurang seperti itu. Jadi manfaat dari beef test adalah untuk mengukur hal tersebut ya. Terima kasih. Murid bertanya, guru menjawab. Baik, pertanyaan kali ini, Pak, makan saya sudah banyak, tapi berat badan saya tidak bertambah. Bagaimana solusinya? Oke, sebelum saya jawab, mari kita bahas dulu terkait faktor-faktornya. Kenapa sih kita makan banyak tapi tetap kurus gitu, atau nggak bertambah berat badannya gitu, seperti itu. Yang pertama, mungkin bisa jadi faktor genetik, bisa jadi. Yang kedua bisa jadi dari aktivitas fisik yang berlebihan. Yang ketiga bisa jadi dari penyakit kronis ya, yang seperti diabetes atau hipertiroidisme dan lain-lain. Yang keempat itu bisa jadi dari malnutrisi, ataupun yang terakhir adalah dari stres ya. Nah, kalau misalkan udah tahu faktor-faktornya, nah kalian kategorinya yang mana nih, supaya kita bisa cari solusi terbaik, karena tiap faktor penyebab bisa jadi solusinya berbeda-beda. Kalau misalkan kalian dari faktor genetik, nah ini agak sulit karena memang genetiknya seperti itu, metabolismenya cepat. Kalau metabolisme cepat, maka kalori yang masuk ke dalam tubuh kita akan langsung diolah dan jarang tersisa gitu kan, ketika metabolismenya cepat seperti itu. Yang kedua adalah kalau misalkan aktivitasnya berlebih, nah tinggal dikurangin. Kalau yang ini aktivitasnya dikurangin, fokus ke, kalau misalkan mau tetap latihan atau olahraga, fokus ke latihan strength aja, jangan endurance atau speed atau yang lain-lain. Biasanya yang menguras kalori itu adalah endurance biasanya. Yang ketiga adalah penyakit kronis. Nah, kalau penyakit kronisnya harus diobatin dulu. Silakan hubungi dokter ya kalau penyakit kronis. Kalau karena malnutrisi, nah ini biasanya penyakitnya atau yang menyebabkan malnutrisi ini bisa dari kafein atau bisa dari zat-zat lain. Silakan dikonsultasikan dengan ahli gizi ya. Terus yang terakhir stres. Nah, kalau misalkan penyebabnya karena stres, maka kalian kelola stresnya supaya kalian tidak terlalu stres dalam menjalani hidup, enjoy dalam menjalani hidup. Maka insya Allah akan bertambah berat badannya, seperti itu ya. Oke, itu dia ada jawaban dari saya. Terima kasih. Murid bertanya, guru menjawab. Baik, pertanyaan kali ini adalah, Pak, apakah begadang berpengaruh terhadap muka? Ya, jawabannya ya, bahkan pengaruhnya kebanyakan negatif ya. Yang pertama itu bisa menimbulkan lingkaran hitam atau jadi mata panda ya kalau istilah kitanya. Yang kedua, kulitnya jadi kusam dan kering. Yang ketiga, jerawatan. Yang keempat itu bisa jadi penuaan dini. Yang kelima, perubahan warna kulit dan lain-lain ya. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Untuk lingkar mata atau mata panda, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita kurang tidur, pembuluh darah menjadi membesar, melebar, dan kulit menipis sehingga darahnya itu kelihatan keluar. Jadi agak hitam-hitam kayak gitu. Yang kedua, kenapa kulit kusam dan kering? Nah, ketika tidur kan kita
mereproduksi sel-sel baru. Nah, ketika kurang tidur, reproduksi selnya terganggu dan sel-sel matinya tidak tergantikan, sehingga yang terlihat adalah sel-sel kulit mati yang belum terganti seperti itu. Jadi kusam dan kering. Yang selanjutnya adalah jerawat. Kenapa jerawatan kalau begadang? Karena ketika kita begadang, hormon kortisol atau hormon stres akan keluar dan memicu produksi minyak di dalam tubuh yang menyumbat pori-pori di kulit kita kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah penuaan dini. Nah, kurang tidur dapat merusak kolagen dan elastin. Nah, hal tersebut atau protein yang menjaga kekenyalan dan elastisitas kulit gitu. Kalau penuaan dini di sini adalah maksudnya kayak keriput-keriput. Nah, itu karena kebanyakan begadang. Kalau misalkan jarang begadang, hidup sehat dan lain-lain, nih sekelas Aderai, dia itu usianya 50 tahun lebih loh. Tapi pada kenyataannya dia kelihatan kayak masih muda seperti itu. Dan yang terakhir ada perubahan warna kulit ya. Ya tadi karena memang regenerasi selnya terhambat, jadi sel-sel kulit matinya tidak tergantikan dengan baik seperti itu. Di kasus yang lain bisa mengganggu juga metabolisme tubuh, malnutrisi dan lain-lain seperti itu. Oke, itu dia jawaban dari saya. Terima kasih.